Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom bagi teman-teman. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan PPG dalam jabatan tahun 2025. Baik teman-teman, puji Tuhan. Kali ini teman-teman, kabar gembira dari IAKN Manado, di mana ada sekitar 500 orang peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 ya teman-teman ya, dipanggil begitu ya. Jadi cek segera nama teman-teman ya, cek segera nama teman-teman, apakah teman-teman namanya ada dipanggil di situ ya. Jadi teliti mencek namanya. Baik, selanjutnya teman-teman, kemarin di video sebelumnya saya sudah menyampaikan informasi terkait dengan pemanggilan di IAKN Tarutung ya, dan di IAKN Ambon. Di IAKN Ambon itu pesertanya sekitar 2.500 lebih ya teman-teman ya. Begitu juga di IAKN Tarutung sekitar 980-an lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi totalnya kedua LPTK penyelenggara ini ada sekitar 3.500. Nah, tambahnya kali ini 500 orang lagi dari IAKN Manado. Jadi total untuk batch 2 ini teman-teman informasinya yaitu sekitar 4.000 orang. Ya, itu teman-teman ya. Nah, untuk batch pertama kemarin itu sekitar 2.500 orang teman-teman ya. 2.500 orang. Jadi teman-teman kita patut syukuri ya, untuk dipanggil kali ini sudah ada sekitar 2.500 tambah 4.000 jadi 6.500 teman-teman ya. Nah, jadi puji Tuhan sampai batch 2 ini sudah 6.500 ya yang sudah dipanggil untuk mengikuti PPG. Namun untuk IAKN Manado teman-teman yang sudah dipanggil ya segera melapor diri ya pada link yang sudah diberikan ya. Di sini yang pertama, poin yang pertama di sini ya teman-temannya, ini ada warna biru ya teman-teman. Ini teman-teman tinggal klik begitu ya, Google Form itu ya. Nah, yang pertama, peserta wajib melapor diri terkait kesediaan mengikuti PPG di Google Form ini ya. Tinggal klik nanti teman-teman di Google Form itu ya. Nah, lalu pelaksanaan program PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dilaksanakan secara daring ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, yaitu masing-masing peserta diharapkan bergabung dalam grup WA pada link di bawah ini ya. Ini ya, linknya adalah satu grup WA. Ini tinggal klik ya teman-teman ya. Linknya ini yang satu grup WA ini nanti akan diarahkan untuk masuk menyetujui begitu ya ke grup WA untuk IAKN Manado. Begitu teman-teman. Nah, hal-hal lainnya yang belum disebutkan nanti akan disesuaikan dengan jadwal panitia nasional dan diinformasikan kemudian teman-teman. Oke, puji Tuhan teman-teman. Nah, kali ini saya akan menuntun teman-teman ya, menuntun teman-teman bagaimana cara mengisi Google Form-nya teman-teman ya. Mengisi atau melaporkan diri terkait dengan kesediaan mengikuti PPG. Baik teman-teman. Teman-teman silahkan klik ya Google Form ini ya, silahkan klik. Lalu akan muncul ya teman-teman seperti ini teman-teman ya. Iya, ini dia lapor diri. Jadi dalam bentuk Google Form ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya nanti teman-teman masukkan email teman-teman, silahkan mau email belajar edi, email yang lain. Yang penting emailnya itu teman-teman ketahui ya. Jadi setiap email teman-teman, passwordnya itu harus teman-teman ketahui ya. Itu yang menjadi kuncinya sehingga teman-teman diarahkan nanti ke sini ya. Kalau lupa ya usahakan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa melaporkan diri dengan akun Gmail teman-teman masing-masing ya. Nah, jadi teman-teman setelah masuk ke laman seperti ini teman-teman harus mengisi nama teman-teman ya, nama lengkap ya sesuai dengan ijazah atau dengan KTP teman-teman ya. Jadi harus sama ya begitu ya. Nah, nama lengkap misalkan Budi ya kan. Teman-teman ketikkan Budi di situ ya. Atau bila nama teman-teman seperti ini hanya contoh saja teman-teman ya. Jangan nanti teman-teman buatkan Budi juga di situ ya. Nah,
Lalu nik teman-teman, silahkan isikan nik teman-teman ya. Setelah itu nama ibu kandung ya, nama ibu kandung sesuai kartu keluarga. Pak, gimana kalau ibu saya sudah meninggal atau bagaimana gitu ya? Tidak apa-apa teman-teman, masukkan saja nama ibu kandung teman-teman ya. Apa nama ibu kandung teman-teman ini pasti akan selalu ada ya. Nah, namanya walaupun orangnya mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa teman-teman. Ya, teman-teman masukkan namanya, ibu kandung jangan salah-salah ya. Lalu setelah itu tempat lahirnya ya. Tempat lahir ya. Silakan misalkan Medan gitu ya. Medan dan lain sebagainya. Lalu tempat kerja berdasarkan data terakhir ya. Jadi di sini nama teman-teman Nick ya tadi ya, nama ibu kandung, lalu tempat tanggal lahir ini tempat tanggal lahir teman-teman ya. Nah, lalu tempat kerja berdasarkan data terakhir, di mana tempat kerja teman-teman ya. Nah, misalkan asal di mana teman mengajar begitu yang terakhir ini ya. Nah, misalkan Pak, saya kemarin itu mengajar di Simpatika itu mengajar di SD 060606 misalkan contoh ya. Tapi sekarang kan saya sudah diangkat P3K, saya ditempatkan di SD 070707 misalkan ya. Jadi teman-teman nama tempat berdasarkan tempat kerja teman-teman yang terakhir ini ya. Jadi di mana tempatkan teman-teman sekarang ini induk teman-teman disitulah ya induknya ya. Misalkan di SD, kalau di SD 06 070707 tadi ya contoh ya. Lalu misalkan di SMP, kalau SMP dan lain sebagainya, SMA, SMK dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman isikan di situ ya nama SD teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu teman-teman pendidikan terakhir ya, SMA sederajat ya. Nah, pendidikan terakhir SMA sederajat, lalu pendidikan terakhir S1 teman-teman ya. Nah, pendidikan terakhir SMA ya. SMA apa? Ya, teman-teman, nama SMA-nya. Ya, pendidikan terakhir SMA mana? Begitu ya, teman-teman ya. SMA sederajat ya. SMA atau SMK begitu ya. SMK ini misalkan SMK Budiaman misalkan contoh ya. Nah, teman-teman, ini hanya sekedar contoh saja ya, teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya, teman-teman, pendidikan terakhir ya, S1 ya. Jadi, teman-teman, pendidikan terakhirnya apa? Ya, S1 ya. S1 misalkan S1 PAK ya, S1 PAK ya, atau S1 pendidikan agama Kristen juga boleh ya. Silahkan teman-teman ya. Pendidikan ya, pendidikan agama Kristen boleh ya dan sebagainya. Lalu nama prodinya ya, nama prodinya apa ya teman-teman ya. Kalau tadi misalkan oh ya maaf ya teman-teman ya. Di sini karena di sini ada S2-nya juga ya, silahkan teman-teman ya diisikan ya mana pendidikan teman-teman yang terakhir begitu ya. Jadi ini nampaknya dibuat ini semua ya. Jadi hanya pendidikan teman-teman yang terakhir saja ya. Pendidikan terakhirnya apa? Misalkan atau SMA ya. Kalau ada SMA silahkan isi SMA ya. Kalau ada ya harusnya ini tidak ada ya. Buatkan garis saja seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf ya, buatkan garis seperti ini supaya terisi. Mungkin teman-teman S1 silahkan buatkan prodinya apa? Prodi Pak misalkan ya. Prodi pendidikan agama Kristen misalkan, ini contoh ya teman-teman ya. Nah, kalau di S1-nya, mungkin di S2-nya teman-teman boleh juga ya.
kalau ada ya silahkan S2-nya masukkan ya, di satunya di garis begitu ya teman-teman ya. Nama prodi S2-nya apa? Misalnya prodi Pendidikan Agama Kristen yang tadinya, selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya provinsi, misalkan tadi teman-teman dari Sumatera Utara, diklik saja seperti ini ya teman-teman ya, tinggal pilih. Lalu email teman-teman ya, jangan lupa ya email teman-teman. Ya, misalkan ini contoh saja ya. Lalu nomor WA teman-teman juga dimasukkan. Jadi nomor WA teman-teman ini harus aktif terus ya. Jangan ada yang tidak aktif gitu ya. Karena suatu saat nanti pasti akan dihubungi oleh komisaris ataupun oleh pihak panitia begitu ya, lebih gampang menghubungi teman-teman. Jangan pernah kalau ganti nomor WA, segera lapor ya teman-teman ya. Segera lapor kepada panitia supaya nantinya teman-teman jangan ketinggalan informasi dan yang pada akhirnya teman-teman akan digagalkan karena keterlambatan informasi yang teman-teman dapatkan karena teman-teman mengganti nomor WA begitu ya. Lapor segera ketika nomor WA teman-teman itu sudah diganti ya atau mengalami kendala, segera cari informasi ya dari panitia. Oke, baik teman-teman. Lalu NUPTK atau PID ya teman-teman ya. Buatkan PID teman-teman, silahkan ya, atau NUPTK teman-teman ya, silahkan buatkan di situ NUPTK teman-teman ya, contoh saja. Lalu upload surat pernyataan izin dari kepala sekolah ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman tambahkan filenya surat izin kepala sekolah ya teman-teman ya. Surat izin kepala sekolahnya itu diupload maksimal file yang didukung yaitu PDF ya, maksimal 1 MB ya teman-teman. Perhatikan. Jadi biasanya banyak kendala seperti ini di sini. Kenapa? Karena mungkin ada kelebihan begitu ya terkait dengan upload surat pernyataannya ini dalam bentuk PDF ya, lebih megabyte-nya. Misalkan ada 2 sampai 2 MB dan sebagainya, itu tidak akan bisa muncul seperti karena maksimalnya di sini 1 MB ya teman-teman ya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Setelah itu teman-teman klik kirim ya. Jadi data teman-teman ini jangan ada yang bersalahan. Silahkan teman-teman isi ya dengan baik ya, lalu dikirim, klik kirim ya. Jadi tambah file ini diklik file surat untuk pernyataannya teman-teman ya. Nah, saya kasih contoh saja teman-teman ya. Tambah file misalkan surat pernyataan tadi ya teman-teman. Silahkan ditambah filenya ya teman-teman untuk surat daripada kepala sekolah misalkan. Nah, ini saya contohkan aja, ini salah satu contoh ya teman-temannya, contoh saja ya. Saya pilih ini misalkan, ini adalah file dari surat izin kepala sekolah gitu ya. Ini contoh saja ya, lalu masuk ya, lalu setelah itu klik kirim gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti inilah tutorialnya untuk lapor diri di YKN Manado. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman ya, selanjutnya masuk ke grup WA. Jangan lupa teman-teman ya, karena informasi panitia selalu ada di grup WA. Jadi tinggal teman-teman klik grup WA seperti ini ya. Klik yang hijau tadi, lalu teman-teman akan diarahkan ya kepada menu grup WA-nya begitu ya. Setelah itu nanti teman-teman seperti ini, klik ya. Klik grup WA, akan teman-teman masuk ya kepada grup WA yang sudah dibuat seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman grup WA ya teman-teman, PPG Batch 2 grup 1 ya. Jadi ini isinya banyak sekali ya. Sudah ada banyak yang bergabung di sini ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman untuk informasi kali ini ya. Silahkan ya teman-teman lapor diri masuk grup WA, dan silahkan untuk menyiapkan berkas-berkas teman-teman ya. Teman-teman bisa persiapkan mulai dari sekarang ya.
nanti panitia akan menginformasikan apa-apa saja yang akan teman-teman siapkan nantinya. Namun teman-teman, kalau teman-teman mau melihat contoh ya di video saya sebelumnya terkait dengan lapor diri RPL begitu ya, teman-teman silahkan lihat di video saya gitu ya. Oke, baik teman-teman, ini informasi yang saya ingin sampaikan pada hari ini teman-teman. Silahkan bila ini bermanfaat silahkan share kepada teman-teman yang lain dan like, subscribe juga ya channel kita Surbakti TV sehingga semakin berkembang ya teman-teman ya. Nah, sehingga lewat ini teman-teman kita yang lainnya mungkin di pelosok-pelosok bisa mengetahui informasi-informasi terbaru ya teman-teman ya, sehingga tidak ketinggalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Surbakti TV. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat untuk teman-teman yang sudah dipanggil. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya.